Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Inna mra'atal azizi turawidu fataha. Seorang wanita agung, wanita mulia, dia itu apa? Terpesona dengan laki-laki yang ada di rumahnya, padahal itu anak angkatnya. Ya. Dari mana mereka tahu? Rupanya Zulaikha ya ajak orang kampung ya cerita mendum, ya, hai lu bunuh kejadian bino. Baik ni cerita bagus apa? Ya, cuma dua mentai lu pegah. Urungnya bina ci ajak alam. Hai lu kau informasinya, informasi akuratnya. Yang dari isteri pembesar je ya, Mbak Zulaikha. Zulaikha pegah bina, tapi pegang bagus apa? Cuma dua mentai lu pegah. Get pegahnya. Ijak orang lain, aji tebak kampung itu pun. Satu kampung tahu kejadian Zulaikha ini, Mbak. Makanya waqala niswatun fil Madinah. Maka hati-hati, Pak. Setiap rahasia itu ada yang perlu diberitahukan pada istri, ada yang tidak perlu diberitahukan. Kalau kita beritahukan, nyohana kemah kayak cerita tebak kampung ya cerita, Mbak. Ya cerita tebak kampung. Ya. Ini seperti cerita ada beberapa hari yang lalu di sebuah kampung ini, Pak, sebuah kampung. Seorang suami, dia tidak berniat untuk mentalak istrinya, Pak. Hana berniat dia, tidak berniat apa-apa. Memang tidak ditalak. Sudah saya tanya, Hana talak, Mbak? Saya tidak talak. Hana lun talak. Jadi begini, suaminya galak mana, Pak? Galak je mana? Ija inang ni pegah ada. Bang, ben je mana ino, Pak? Ben je mana ino? Pergi tak kalau ni lain. Ya awak ke deh? Ya, Pak. Ya awak juga deh. Nyoh nak kalau mana ya awak ke deh? Yo kampung yo, Pak. Jadi gaya cerita ada baru ci, lun kai ceri lu lilin tulun. Nyang kau berita kata lain lu berita apa? Padahal dia tadi tidak begitu maksud dia. Maksud dia nyoh nak kalian mana ya awak juga deh le. Nyoh pilon memang ya awak gede kan dia maksud ganyan ya awak gede hana hubungan le hana, Pak. Tak ada maksud apa-apa beliau. Rupanya datang orang tuanya. Nyoh bele je ngane lun. Kajut putuh le juga. Nyan, Pak. Kata urusan urunci. Jadi berita ke parah-parah laju. Ya ke parah laju. Padahal awaknya hana pupu dua-dua ya, Pak. Yang gara-gara urunci. Ji jino kalau pengah jino nampak balik demah. Hana pupu ni pegah hana pupu ya, Pak. Nak apa-apa. Suami pun tak ada ni apa-apa. Dia karena sedang urus ayam. Dia ajak juga dia awak rumah dia. Nyohain kalau manok alun. Ya, nampak. Maksud dia begitu. Tak ada maksud yang lain. Ya. Jadi itulah artinya ada beberapa hal berita-berita yang bisa kita beritahukan kepada istri, ada yang tidak bisa kita beritahukan. Nanti akibatnya bisa fatal, Pak. Tapi manusia nanti hitam-hitamah. Lun kai poh, lun kai padahal hana poh tepu, Pak. Lun kai pegah bina padahal hana tepu, Pak. Nyai lapor bau runci pun pegah. Nyam biaya hijau bacu hana hijau tepu lun, hana hijau je. Padahal hana hijau kan, Pak. Ya, Pak. Jadi berita sudah ini, Pak. Makanya Rasulullah SAW sangat hati-hati juga kalau ngomong sama istrinya, Pak. Makanya kecolongan ketika sama Hafsah itu, Pak. Ya cerita apa Hafsah? Lun tejak rumah je. Nah lun menyo lu tamahnya bacu. Ya cerita pegah bagak apa? Ge Hafsah pegah. Kan sedang duduk-duduk pemangat habaka mangap pulon tamah-tamah lam, Pak. Ya tamah-tamah lam. Ya. Kita balik lagi kemari. Wa an Anas, nah ini qala li Rasulullah. Jadi setiap hadis yang sudah diucapkan oleh Rasulullah itu tak akan pernah diulang. Sekarang pertanyaannya, kenapa nanti ada hadis dengan lafaz-lafaz yang berbeda? Berarti kan ada orang lain. Ya, bukan begini itu ya. Rasulullah sekali ngomong, ada yang dengar. Oh, bikno sang. Dengar li orang lain, kan bikno, maka lafaznya berbeda, Pak. Kalau li orang lain kan lun dengar, waktu Rasulullah geken nyo maksud ji. Ya. Makanya nanti kita lihat hadis itu, hadisnya isinya sama tapi redaksinya kok bisa berbeda. Redaksinya berbeda. Ya, nampak. Hadisnya bagaimana? Jadi Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas waktu itu masih kecil, Pak. Apa kata Rasulullah? Ya bunayya, wahai anak mertua lun. Ya, walaupun itu bukan anaknya, Pak. Ya bunayya. Kalimat ya bunayya itu kalau di dalam kajian tafsir itu namanya uslub talatuf namanya. Uslub talatuf artinya begitu dekat Rasulullah dengan Anas. Uslub talatuf juga kita ketemukan di dalam Al-Qur'an itu surah apa namanya? Ketik ya bunayya aqimis salah ya, Pak. Ya bunayya aqimis salah, ya bunayya aqimis salah. Maknanya apa? Ayah ini dekat sekali dia dengan anaknya. Dia dekat dengan anaknya, Pak. Ya, sehingga dia manggil anaknya ya bunayya. Ini begitu juga. Kalau di dalam hadis qudsi
Uslub talatuf itu letaknya di mana? Ya ibadi. Ya uslub talatuf, Mbak. Seorang yang memahami lafaz itu, maka menteter dengannya, Mbak. Kenapa? Allah sedang memanggil dia dengan uslub talatuf. Ya ibadi, wahai hamba lun yang tongelun, nedengar lun, kata Allah, nedengar lun. Kullukum dalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Kamu itu gundah, kamu tidak tahu apa-apa, kamu tidak bisa berbuat apa-apa, kamu itu tidak bisa jalan, susah, Mbak, susah kamu itu, kecuali yang saya berikan petunjuk kepada dia. Bagaimana caranya? Fastahduni, mintalah petunjuk dariku, aku berikan petunjuk kepadamu. Kalau kamu dalam keadaan gundah, minta sesuatu kepadaku, aku berikan kepadamu, kata Allah. Maka menyotutah, nyampe lapor Pak Gok, makin tutah ya Pak, makin tutah ya Mbak. Bahkan menyomrempok ngurung tutah, gede-gede tutah ya Mbak. Ya, maka ketika dalam keadaan apa selalu ini dengan Allah. Nyo contoh pekan tutah ya Mbak. Getanyo hana tutah Pak. Ya. Tiba-tiba merempok ngurung tutah, gede-gede tutah. Oh malu gibang kakarung ina kakak. Nah, gede tutah ya Mbak. Harap begini-gini, hanya hana butuh gede tutah lah Mbak. Ya. Jadi artinya apa? Supaya tidak susah. Kalau ketemu dengan orang susah, makin susah. Ketemu dengan orang baik-baik juga kadang-kadang susah juga. Ya Mbak, susah juga. Untuk supaya kita tidak susah dan menyelesaikan masalah, maka Allah mengatakan mintalah kepadaku. Kamu dalam keadaan susah, minta kepadaku. Dekatlah denganku, kata Allah. Maka penggunaan kalimatnya ya ibadi. Nyata cerita baru leh hai kiban jaranyo ane lu ale kiban ko betu ne lu kai plung kunai plung jauh liurung tiratu. Don dengan ane lu lebih parah lah Mbak. Ane lu lebih parah. Apa cerita balun ya Mbak. Jadi tidak ada solusi apa-apa, Pak. Tidak ada solusi apa-apa. Ya. Tapi kalau kita cerita kepada Allah, ada solusi. Diberikan tuntunan. Tapi ada syarat-syaratnya. Kita tak pegat KTP, Mbak. Tak pegat KTP. Atau tak pegat SIM. Ipegah liurungnya, lun tim bantu. Hana pun lun bantu. Tapi ada syarat. Hana mungkin jak laju langsung, ya Mbak. Hana mungkin. Paling enggak KTP, neme KTP. Neme KTP mentong le. Neme KTP, siapkan biaya, siapkan nyon, nejak doang, lumputun. Ya, harus ada syarat. Hanlun pokoknya benar SIM benar syarat tepu je. Hanjur kiban nak syarat ni pian Mbak. Tak bisa, harus ada syarat ni Mbak. Bagaimana mau dipoto hana urung inan? Ya, benar urung untuk dipoto. Sidik jarilah Mbak. Ya, syaratnya itu. Demikian pula doa dikabulkan, diberikan petunjuk dengan janji Allah. Tapi ada syaratnya, ya Mbak. Bagaimana etika berdoa? Apa yang harus kamu lakukan? Tinggalkan maksiat dulu. Ya, baru nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti katanya otak kalian dari satu segi saja. Ya Allah nepegah liran doa lo nekabulkan, tapi bukan hanya nekabulkan doa lo nih Mbak. Kita syarat-syarat yang diberikan oleh Allah tidak kita cukupi Mbak. Tajak kedai bawa orang pegang SIM, pekah hana leh SIM lo nilai. Hai KTP hana kiban kamu kalian datai le, KTP tan, drone tan nejak kena sidik jari hana tepu hana kiban cara KTP le. Hai kalian lo bayu le, betul kalian drone bayu Mbak. Tapi hana drone di sini kiban cara. Ya Allah lon kalau berdoa tebe-tebe ya Allah lon tahajud lo macam pekan hana dikabulkan doa lo. Betul kata Allah kamu tahajud tapi kamu ada syarat tertentu yang tidak kamu lakukan. Apa syarat itu? Kita masih berbuat dosa Pak dan tidak kita mengakui dosa kita. Maka hendak terima doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu kan punya etika Pak, punya etika doa itu. Ya. Apa ininya Pak? Ya bunayya idza dakhalta ala ahlik. Jadi ini nasihat Rasulullah kepada Anas bin Malik. Wahai Anas, kalau kamu masuk ke rumah saudara-saudaramu atau rumah kamu. Jadi ahlun itu bisa rumahmu, rumah ayahmu, atau rumah kakakmu, atau rumah adikmu. Ini makna ahlun. Tetapi ada juga nanti ahlun itu maknanya apa? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Imam At-Tabari mengatakan ahlun itu istri dan anak. Al-auladu wal azwaj, istri dan anak. Tapi karena ini belum punya istri dan anak, berarti keluarga, Pak. Rumah ayahmu, rumah ibumu, rumah ibu pekan, ayah akan meninggal, Pak. Mak yang kawin lain. Rumah ibumu, rumah ayahmu, rumah adikmu, rumah kakakmu. Kalau kamu masuk ke rumah mereka, fasallim, ucapkanlah salam. Ya, ucapkan salam, Pak. Baik langsung tamang laju, Pak. Dan hai pekan, hai rumah ni rolum, pun talum itu keliru, Pak. Kata mau lah relike hai rumah lun ro pun tak talum nama rumah ro Mbak. Rumah ro harus tak talum Mbak. Rumah ro harus tak talum. Rupanya ketika kita memahami di setiap rumah itu ada syaitan rupanya. Kalau kita pahami itu baru kita tidak bertanya-tanya lagi Pak. Bahkan tak titik nama rumah ro Mbak. Harus talum. Rupanya syaitan tak bisa mendengar kalimat itu. Kalimat itu assalamualaikum
sejahtera rumah ini, keberkahan rumah ini, diberikan petunjuk, diberikan rahmat rumah ini. Syaitan langsung merespon ke tempatnya nyonya. Ya, Pak. Contoh lain lagi kalau ingin dapat pahala dan doa dari iblis, Pak. Doa dari iblis, Pak. Ya, kan doa malaikat, doa dari iblis. Setiap kita baca Al-Quran dan di situ ada simbol sajadah, ketika kita sujud, karena sujud itu kan ada dua, Pak. Boleh di dalam salat atau di luar salat. Di dalam salat ketika ada wasjud waqtarib, atau nanti ada ayat-ayat sujud, kita langsung sujud Allahu Akbar. Sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawanya kaki di pe nama sampingnya, Pak. Bagaimana doa sujud itu? Atau ketika kita baca Quran, sedang baca Quran wasjud waqtarib, Imam Syafi'i mengatakan tutup dulu Quran itu, taruh dulu di tempat yang paling tinggi, kemudian kamu sujud. Kalau imam yang lain tidak. Imam Maliki mengatakan, Hanafi Maliki sedang baca Quran wasjud waqtarib Allahu Akbar. Yeah. Jadi ngengeng Quran aja, Pak. Kemudian Pak Allahu Akbar, baca lagi, ya Mbak, baca lagi. Ketika kita melakukan hal seperti itu, fa'tazala syaitanu, syaitan langsung lari, Pak. Nya syaitan waktu tabutkan hana syaitan, Pak, na syaitan duduk sampai duduk lagi dia dapat jauh, Pak. Rupanya syaitan kata Rasulullah, ketika kita makan dan minum, tajak ho kafe atau ke mana saja, Pak. Nya ipreh makanan sisa aja, Pak, itu ipreh, Pak. Ipreh makanan sisa. Maka Rasulullah mengatakan fala tada' li syaitan. Jangan pernah tinggalkan makanan sisa untuk syaitan. Maka setiap kita makan jamuan apa sajanya, kayak itu ye samping, Pak, itu ipreh, Pak. Ipreh. Untung katanya hana ruh tak kalian. Menyuruh tak kalian hantan tajak le ba urung walimah, Pak. Hana tajak le ba urung walimah. Hana tajak le pun nanti babak kafe hana tajak le, Pak. Maka kayak duduk je naik ipreh makanan katanya, Pak. Ya, nih, Pak. Maka Rasulullah mengatakan dia menunggu kalian sampai makanan itu kalian buang atau kalian sisakan di atas meja itu. Maka dia akan menghabiskan makanan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya fa'tazala syaitan. Ketika kita sujud tadi, syaitan dia langsung lari keluar, Pak. Apa dia berdoa kepada Allah? Ya, nampak. Amartahu bisujud fasajada. Engkau suruh dia sujud, ya Allah, dia langsung sujud, ya Allah. Kemudian engkau suruh saya sujud, ya Allah, saya tidak mau sujud, fa'abaitu, ya Allah. Maka sepantasnya dia masuk ke dalam surga, ya Allah. Nya doa iblis, Pak, doa iblis. Doa iblis kepada orang yang sering sujud sajadah. Bahkan menurut Imam Maliki, ketika kita tidak salat, kita tidak baca Quran, tetapi kita mendengar di samping kita, dia sedang membaca ayat sajadah, Pak. Wasjud waqtarib, kitanya juga harus sujud, kata Imam Malik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kan Allahu Akbar, doa juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, jadi Allahu Akbarnya dua kali, Pak. Sambil membaca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nya bacaan. Maka iblis akan keluar. Lego ta bacanya tiuro, lego iblis itu berdoa kepada Allah, Pak. Ya Allah, sudah pantas dia masuk dalam surga. Jaring-jaring, Pak, iblis berdoa, Pak. Untuk orang orang beriman, jaring-jaring berdoa, Pak. Paling-paling doa dia apa? Ya Allah, panjangkan umur saya supaya saya bisa mengelabui dia, ya Allah. Mengelabui, Pak. Tapi ketika sujud, dia ingat masa lalu dia, Pak. Engkau suruh dia sujud, dia sujud. Engkau suruh saya sujud, saya tidak mau sujud. Ya. Fasallim yakun barakah alaika. Kenapa kita harus salam? Masuk ke rumah sendiri. Kita nak usah lihat dulu nyor rumah lu hana syaitan li nak berak, hana syaitan rumah lu nak berak. Keput halim belum. Kenya na yang lain lom, na lain lom. Apa yang lain lagi? Barakah alaika. Rupanya ada keberkahan, Pak. Setiap kita masuk ke dalam rumahnya, rumahnya, urung walaupun sedang tengah, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum je, Pak. Jauh hana jauh, assalamualaikum, Pak. Ya. Maka je ente nak rumah kosong, assalamualaikum cik. Apakah anda buka kosong, Pak? Karena kunci, Pak, katanya, Pak. Hana mungkin nak urung lah rumah. Tetapi waktu dia buka kunci, assalamualaikum, menyonai jawab, nya neplung aja, nya hana lain syaitan mungkin, Pak. Urang tan teputan, Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak. Ya. Jadi maknanya bukan dijawab itu, maknanya setiap rumah apakah kosong, ada orang, tidak ada orang, rumah kita sendiri atau rumah orang lain harus mengucapkan salam. Untuk apa? Yakun barakatan alaika. Maka ini alaika di sini artinya apa? Kamu untung, kamu dapat keberkahan kamu. Rumah kamu berkah. Apakah kamu saja berkah? Tidak, kata Rasulullah. Wa ala ahli baitik. Penduduk yang ada di dalam itu berkah, anakmu berkah, semua berkah gara-gara engkau mengucapkan assalamualaikum. Walaupun tidak dijawab, dia sedang tidur, Pak. Kita masuk rumah bandel tempat yang lehu, Pak.
Anemi mentang dengun, Pak. Anemi dengun, inang dengun. Assalamualaikum dah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mi jauh dan jauh hana je. Jadi baik pengai-pengai baik tak cok awet tak tepot. Hana jauh salim gom. Hek tak salim hana jauh-jauh salim ya, Pak. Jadi artinya apa? Dijawab tidak dijawab kita harus mengucapkan salam. Untuk apa? Keberkahan kita sendiri wa ahlu baiti. Kita lanjut lagi. Ini ada apa namanya? 2 hadis lagi ini, Pak. Ya, kita lanjut lagi. Ini salam orang besar kepada orang kecil, orang yang kecil kepada yang besar. Yang besar ke kecil boleh enggak? Kita kala anak min apa? Pejit aja salam. Padahal mereka itu kecil. Dan dalam aturannya itu as-saghir 'alal kabir. Anak kecil kepada orang dewasa. Ada enggak dalilnya? Kalau boleh dari orang tua ke anak-anak, boleh enggak? Ya. Karena anak sebagian pun tak salam kerana banyak ciri ni, Pak. Awaknya salam katanya, ya, sebagai ta'zim. Hadis dari Anas radhiyallahu anhu, annahu marra ala sibyan. Jadi pada suatu hari Rasulullah SAW sedang berjalan, rupanya anak-anak min, ramai anak min. Fasallama alaihim. Rasulullah mengucapkan salam kepada anak-anak kecil itu, assalamualaikum. Ya, mengucapkan salam. Berarti jud Mbak. Wa qala kana Rasulullah yaf'aluhu. Dan Rasulullah melakukannya hal-hal seperti itu. Ini maksud yaf'alu ini dalam bentuk kalimat present. Present itu artinya apa? Terus mudawamah. Setiap ketemu siapapun, apakah orang besar, apakah orang duduk, apakah orang kecil, apakah anak-anak, tetap mengucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau kamu ingin dicintai oleh Allah, afsus salam. Hendaklah kamu menyebarkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, termasuk kepada anak kecil. Karena efek psikologinya itu ada, Pak. Acin salam urun sedang main judi online, Pak. Urun main judi online dalam meja yang duduk. Nejaknya, assalamualaikum. Yang pasti jauh. Waalaikumsalam. Yang hati mendaduk solehnya, itu ridanya sang, Pak. Soleh. Padahal dia anak taturi, Pak. Sehingga ada jalan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sang anak kemah dah duit no, anak kemah. Icak salim saya itu rilon sangat. Ini lapor bawa urun cilo apa rilon ni, Pak? Ya. Atau ni ngelon ni itu rilon ni. Tengok baik lino tapi nah lain. Ya, nampak efek psikologinya. Tak ulang-ulang pada engkau, nyamahan apa petik kalian bak tempat urun main judi atau apa ini, tak ucap salim mana, Pak? Nah urun duk main judi kan, assalamualaikum nama Pak. Waalaikumsalam. Yang pasti jauh, Pak. Walaupun je main judi, jauh salim, Pak. Itu pura ni, Pak. Ya. Lagi urun hantar temayang, katanya semayang nak wajib. Oh, wajib semayang, Pak. Ya, tapi tak pakai hitin semayang, Pak. Tak pakai hitin semayang. Makanya orang-orang yang duduk ketika azan-azan maghribnya, hanai semayang maghrib, hanai semayang isya, walaupun ada sebagian yang salat di musola itu, Pak. Yang tajak katanya, saudara lun mari dah semayang, mari hantu nejak drone lagi gede. Hajak cik, Pak. Tapi coba ambil pengeras suara, mikrofon, mic, Pak. Saudara-saudaraku sekalian dah bekah. Salat itu tidak wajib. Nya, Mbak, hana wajib semayang. Kepu tajak semayang. Nyi bedah mendu. So pegah hana wajib semayang. Bengai mai, Mbak. Itang parang nyok, kamu tak parang dia pegah semayang hana wajib. Nya ni, Mbak. Binanti uruh hana ajak Jumaat ni, Mbak. Uruh hanya ajak Jumaat, waktu tak pakai Jumaat itu jauh. Tetapi baik lagi yang dakwah awaknya. Nah, makanya kata Imam Ibnu Abbas, mendakwahi orang berbuat maksiat itu dengan menakut-nakuti, Mbak. Puyo-puyo. Atau tantang mereka, Mbak. Ya, ni, Mbak. Yang seperti tadi, Mbak. Tajak dia kena. Bapak sekalian, salat Jumaat itu tidak wajib. Baik sembahyang Jumaat le orangnya, baik le sembahyang. Nyai bedah orang. So pegah na wajib. Yang datang ke sembahyang, Pak. Datang ke sembahyang. Ya. Jadi artinya salam itu membawa psikologi juga. Walaupun mereka berbuat seperti itu, tapi salam pasti jauh, Pak. Pasti jauh. Sebejat-bejat orang. Ketika kita salam pasti dijawab salam itu. Yang gaya datang ke sembahyang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari itu rilun kau. Assalamualaikum lah. Waalaikumsalam. Efeknya lagi apa? Ketika kita terjadi kecelakaan atau apa saja, hai nu tolong paknya sihat. Pak yang jujur salim ke dia tepi-tepi, Pak. Itu really kau, Pak. Itu really kau. Orang yang sering jujur salim, ya, Pak. Dengku salim ni, Pak. Ya, dengku salim, dengku je. Aji sabar kampung itu katanya. Gara-gara salam tadi. Ya. Kita lanjut. Hokanya. Ya, satu hadis lagi, Pak. Ya, satu hadis lagi. Bapah wate kan. Ini kalau bangun dari majlis. Nyo katanya telat truk majlis. Tak maulah majlis. Assalamualaikum. Tak terbit majlis pegang assalamualaikum. Je lagi anak dia anjurkan binan. Kemudian tak maulah assalamualaikum seperti tadi mengulang-ulang. Kalau tadi pemuda tadi dengan Rasulullah
Dia mengulang-ulang. Kalau ini dalam keadaan berbeda, Pak. Duduk dalam majlis, berpisah dalam majlis, ya nampak, mengucapkan salam. Atau kita datang ke walimah orang lain, Assalamualaikum. Waktu kami jauh, Assalamualaikum. Waktu balik lon, tiga tu mana pun tinggal lon, Assalamualaikum, ya nampak. Apakah boleh seperti itu? Hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Idzan taha ahadukum ilal majlis falyusallim." Ketika kalian itu selesai daripada majlis, maka ucapkanlah salam. Ya, ucapkanlah salam. Assalamualaikum. Supaya apa? Duk bunona berkah. Kajit ber, Assalamualaikum. Ya, lun menjaile, Assalamualaikum. Itu kalau dari majlis. Makanya Rasulullah ketika sedang duduk dengan para sahabat, Jibril langsung mengajarkan Rasulullah, ya Muhammad, supaya berkah dudukmu, tutuplah pengajianmu itu, ucapanmu itu dengan kafarah majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tengok dia tanya yang doa apa ni yang dijauh, yang doa jemaah tabligh kan Pak? Kan doa jemaah tabligh kan Pak? Itu doa Rasulullah yang diajarkan oleh Jibril, ya Pak. Kita baca doanya, kita baca doa subhanakallah wa bihamdika. Dan peduntung kan teman tabligh ini yang baik. Nanda jajak ke dia jago, Pak. Kepikirannya doa itu tidak, itu doa yang diucapkan Rasulullah, Pak, diajarkan oleh Jibril. Ya Muhammad, bacalah doa ini ya Muhammad. Ya, termasuk Rasulullah menyuruh kita untuk salam, Pak. Ya. Jadi hana pengajian kita sudah selesai, kaji ni awal je masing-masing. Ucapkan salam, Pak. Assalamualaikum juga. Ya, supaya apa? Keberkahan, berkah yang penuh berkah. Maka Jibril mengarahkan ya Muhammad supaya berkah. Keberkahan itu susah dapatnya, menyopeng mangga merempok, Pak. Peng mangga merempok, sebejat-bejatnya orang kalau dia mau kerja dapat duit, Pak. Pakat anak sama keluarga, baik semayang kerja katanya anak orangnya, oplo-oplo je menteme peng, Pak. Tapi ketenangan jiwa hana menteme, Pak. Hai menteme, Pak. Karu sebe, Pak. Karu ini, karu ngelintu, karu ngane, karu tetangga. Dan nyaman dumna kanyan, Pak. Tapi ketenangan jiwa hana ada, hana pak dia abloy, Pak. Iya apa doktor lonyo kibanyo susah gundah. Oh, na ubat juga doktor psikolog, Pak. Nyoba obat dengar je, Pak. Nyobat dengar. Neje obatnya dengar juga ada masalah, Dok. Hilang masalah-masalah, nyan, Pak. Tanpa masalah. Lagi pun najihan. Pegadaian, Pak. Maka mau susah aja pegadaian, Pak. Hilang masalah, Pak. Hilang masalah. Tapi apa yang masalah lom ya, Pak. Oh, kamu hadis terakhir no. Ya, ini kita baca hadis terakhir. Maka Rasulullah mengatakan, "Idzan taha ahadukum ila majlis falyusallim." Maka salamlah, karena kita sudah berpisah dengan saudara-saudara kita. Kaji bu lun ja ide le lunya. Assalamualaikum. Ya, Mbak, itu dianjurkan. Untuk beda pegang dia tanya, nyampak dalil ni, Pak. Karena lah biasa orang lengan, Pak. Pak dalil, wajib-wajib Pak dalil, Pak. Kaji bu lun ja le assalamualaikum. Pak dalil ya. Pak dalil. Waktu itu assalamualaikum, nyampak dalil, Pak. Nyo dalil, Pak. Ini dalilnya. Maka ketika selesai kata Rasulullah, ucapkan salam. Fa idza arada ayyaquma falyusallim. Atau kamu ingin bangun, salam juga sama ini saudaramu. Assalamualaikum. Ya, nih, Pak. Oh, kaya, Pak. Falaisa al-ula bi ahaqqin minal akhirah. Falaisatil ula bi ahaqqa minal akhirah. Jadi artinya begini, orang yang mengucapkan salam pertama itu lebih bagus, lebih baik ya dibandingkan yang terakhir. Jadi makanya waktu ada bedah assalamualaikum, bam demi pahala awai, Pak. Ya, oh kata lacit, waalaikumsalam mentang demi pahala cit. Ya. Saya rasa cukup sekian. Nanti pertemuan selanjutnya kita apa istizan ini atau kita lihat yang hadis lain nanti akan kita inikan kembali. Mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.